Assalamualaikum, ketemu lagi. Ini adalah video kedua dari materi tentang ruang lingkup dan etika tanggung jawab seorang guide. Saya sampaikan pada minggu kedua mata kuliah interpretasi pemanduan wisata. Cukup banyak lembarannya, tapi ini juga adalah bagian dari bahan ajar. Tapi saya berharap dalam 10 menit cukup untuk saya sampaikan kepada Anda. Pertanyaan, komentar, boleh ditulis di WhatsApp group atau langsung di Google Classroom atau email saya directly jika ingin berdiskusi. Karena materi video ini hanya lebih ke pengantar dan Anda akan saya jelaskan lebih detail pada saat kita ketemu pada live conference minggu depan. Sengaja saya tampilkan klasifikasi wisatawan dan pemahamannya sedikit agar minggu depan Anda bisa bertanya lebih banyak. Oke? Yang kedua ini kita membahas tentang etika dan tanggung jawab pemandu. Ada orang yang nggak suka bahasa pemandu ya atau pramu wisata, pengennya guide. Up to you, terserah Anda nanti pakainya apa. Saya sih menggunakan semuanya. Kadang pemandu, kadang guide, kadang pramu wisata. Kita sudah bahas ini minggu kemarin ya. Dan beda-beda definisinya nggak masalah. Yang penting kita tahu bahwa itu mengelola, memimpin, dan menyampaikan interpretasi wisata. Oke, saya pengen kick materi ini dengan bertanya. Apa yang dimaksud etika? Oke, ini ada langsung ada jawabannya di bawah ya. Tapi sebenarnya saya berharap Anda jawab dulu. Etika itu apa sih? Oke, karena ini cuma video 10 menit. Etika ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, adalah perilaku interaksi antar manusia, bukan ke binatang, tapi antar manusia. Manusia ke binatang juga ada etikanya, tapi ini adalah etika pemanduan, jadi beda. Ukuran kebaikan dan keburukan manusia. Oke, etika di sini beda dengan etika di luar negeri. Kebaikan di sini tolak ukurnya beda dengan keburukan di mana tempat lain. Etika adalah kaidah yang berlaku umum, merupakan hasil pemikiran dan pengetahuan yang menjadi konsensus, kesepahaman, ya baik ditulis atau tidak ditulis. Dapat berubah setiap saat sesuai kondisi yang terbaik. Jadi mungkin etikanya bisa saat ini begini, tahun depan beda karena kondisinya berbeda. Etika ini lembaga pada masyarakat walaupun sekali lagi tadi tidak tertulis dalam aturan. Apabila melanggar etika, dianggap tidak sopan, dikucilkan, dicemooh, atau dianggap tidak ada. Mengikuti etika pemanduan atau guiding dapat meningkatkan kepercayaan diri, merasa tidak sendiri, memotivasi kerja, dan prestasi, terutama meningkatkan kreativitas. Jadi kalau Anda follow the rule, follow the ethic, Anda akan aman, safe, dan kreatif. Saya pengen sedikit sampaikan lah, walaupun ini nanti akan lebih dalam di non-verbal, tapi ini termasuk bagian dari etika. Disebut tubuh sebagai dasar etika. Postur tubuh harus memberikan kesan sehat dan kuat. Rambut tersisih rapi dan indah. Kayak misalkan saya yang jarang rapi, tapi yang penting tidak acak-acakan banget. Kuku bersih, tidak jorok, sikap tubuh tegap, tidak berkesan malas, isyarat badan tidak sombong, pungah itu sombong ya. Atau Anda kemana-mana nanti bekerja, jangan memamerkan emas, eh, tidak terlalu modis pakaiannya, karena Anda lagi kerja. Tidak menggunakan warna yang terlalu kontras, pada saat Anda kerja ya. Kalau biasanya nggak apa-apa. Perhiasan tidak mahal. Bukan toko cenderamata lah istilahnya. Tapi kadang-kadang beda tamu emang beda perlakuan. Ini hanya untuk berlaku secara umum. Tentang ini kita akan bahas lagi di non-verbal communication nanti. Tetapi saya ingin kasih tahu bahwa ada etika tubuh, etika dasar sebagai pemandu. Oke, selain etika, saya ingin juga bahas tentang tanggung jawab guide. Guide itu harus bertanggung jawab paling penting adalah pada dirinya sendiri. Keselamatan Anda, image Anda, dan lain sebagainya. Kedua, Anda harus fokus tanggung jawab terhadap wisatawan atau pengunjung. Tadi keselamatan, kenyamanan, kesenangan, dan lain sebagainya. Ketiga, karena Anda adalah ambassador. Selalu guide senior kalau pembukaan pelatihan itu selalu bilang, guide is an ambassador. Karena guide pertama ketemu dengan wisatawan. Wisatawan yang datang ke negara kita langsung ketemu guide dan mereka akan mempicture seseorang atau warga negara Indonesia itu terlihat dari guide-nya. Oh, begini orang Indonesia. Oh, tampangnya begini. Oh, begitu. Oh, caranya gini. So, you are the representative of our country as a guide. Yang keempat, destinasi dan atraksi wisata yang dikunjungi. Anda harus mampu memberi protection, Anda harus mampu melindungi, Anda harus mampu menginterpretasi. Kelima, masyarakat setempat, budaya, jangan sampai berubah, stabilitas keamanan, dan lain-lain. Jadi Anda harus memastikan itu terjadi. Terakhir,
Anda juga harus tanggung jawab terhadap atasan, kolega Anda, ya, partner bisnis, prinsipal, supir, dan lain-lain. Jangan pernah Anda menyampaikan hal-hal yang buruk pada mereka. Oke, ada kode etik nih. Saya cek dulu waktu saya. Waktu saya sudah 5 menit. Ada kode etik pemanduan wisata ya. Ini yang sudah dibukukan oleh yang saya angkat adalah World Federation of Tourist Guide Association. Ini bahan bacaan Anda, termasuk saya akan jelaskan. Nanti yang HP mungkin sebagai bahan bacaan saja. Pertama, kode etiknya memberikan layanan profesional kepada pengunjung, profesional dalam mengurus dan tanggung jawab, dan profesional dalam memberikan pemahaman tujuan tempat yang dikunjungi. Bebas dari prasangka atau propaganda. Jadi layanan profesional ya. Bebas dari propaganda. Jangan bicarakan negara. Jangan bicarakan hoax. Itu nomor 1. Oke. Nomor 2. Memastikan, ini translasi bahasa Inggris, mohon maaf kalau ada tipe-tipe sedikit. Memastikan bahwa sejauh mungkin apa yang disajikan sebagai fakta adalah benar. Dan bahwa perbedaan yang jelas dibuat antara kebenaran, cerita, legenda, tradisi, atau pendapat. Ini paling bagus nih, yang jadi contoh, legenda Sangkuriang. Jangan bilang bahwa itu adalah fakta kebenaran yang hakiki, bahwa Tangkuban Perahu ditendang oleh Sangkuriang, perahu yang ditendang lalu jadilah Tangkuban Perahu. Bule atau orang luar negeri doesn't believe it, tidak percaya sama sekali. Sampaikan bahwa ada legenda, cerita rakyat menjadi balik sejarah dari Tangkuban. Mereka kan sangat suka. Mereka kan suka storytelling, in-depth interpretation, itu bagus. Tapi kasih tahu bahwa ini legenda. Kalau ini adalah pendapat masyarakat, ini adalah menurut Anda, silahkan kasih tahu. Karena akan ada nanti pertanyaan yang mungkin saja tidak bisa Anda jawab seketika. Anda harus cari tahu dulu, dan itu adalah bagian dari sumber informasi. Itu kode etik kedua. Kode etik ketiga, yaitu bertindak adil dan wajar dalam semua urusan dengan semua orang yang menggunakan jasa pemandu dan dengan rekan kerja dalam semua aspek pariwisata. Saya baru 7 menit ya. Di sini tuh Anda tidak boleh membicarakan orang lain kejelekannya. Jadi kalau ada, kita lagi jalan nih contohnya, pada saat istirahat makan siang ternyata lunchnya belum siap oleh restoran. Atau menunya beda. Lalu Anda ceritakan pada tamu, ini adalah salah bos Anda atau salah orang yang handling makanan. Don't do that. Cover, gimana caranya? Ya, jangan berbohong, tetapi Anda bisa melindungilah rekan Anda, restoran, dengan menyampaikan beberapa hal. Delay beberapa menit gak masalah daripada Anda harus menjatuhkan orang lain. Oke, karena mereka tahu kok, that is not your own fault only. Tapi memang bagusnya guide professional dari pagi sudah cek. Walaupun dapat informasi menu begini, cek lagi ke restorannya. Apakah betul menunya sudah seperti ini? Atau 1 jam sebelum at least. Oke, itu penting. Keempat, melindungi reputasi pariwisata di negara kita dengan membuat setiap usaha untuk memastikan bahwa kelompok yang dipandu menghormati lingkungan, marga satwa, atraksi wisata, dan monumen, dan juga adat istiadat setempat, dan termasuk hal-hal yang saya tuju. Saya pikir saya tidak perlu jelaskan. Jadi Anda harus melindungi reputasi, melindungi marga satwa, sustainable. That's your job, that's your responsibility. Terakhir, sebagai representasi negara, tuan rumah untuk menyambut pengunjung dan memberikan kesan positif. Jadi Anda itu bukan hanya tadi ambassador, tapi Anda harus menjual kembali, mempromosikan. Jadi begitu mereka pulang, bilang lagi, Anda tadi baru jalan-jalan ke A, B, C, D, tapi Anda belum ke sini. Dan itu belum full benar-benar mengunjungi Bandung. Belum pernah foto di alun-alun, berarti belum pernah ke Bandung. Karena belum ada itu nanti di alun-alun. Atau apalah nanti Anda bikin. Oke, nah ini bahan bacaan saja. Saya mau Anda baca. Nanti Anda pause atau Anda cek di Google Classroom, saya sudah sampaikan PDF-nya. Ini 10 kode etik, lebih jelas lagi sih memang kalau HPI. Lebih detail lah dia. Membagi, ini diambil dari Himpunan Pramuwisata Indonesia dari Munas 1988. Sampai sekarang masih belum diperbaiki, tapi memang ini pakemnya ya begini. Bagus ya. Silahkan dibaca. Ini juga ada 10 ya. Silahkan Anda baca. Sorry yang kecepatan. Nanti Anda pause. Lalu ini silahkan Anda baca. Sampai 10. Saya punya waktu 1 menit lagi. Ada kunci keberhasilan bekerja di industri pariwisata. Tidak semua tingkat 1 sekarang nih, Anda pada saat Anda tingkat 3 masih senang, atau tingkat 2 masih senang belajar pariwisata. Apalagi begitu Anda lulus, belum tentu Anda mau kerja di bidang ini. Karena banyak hal yang tantangan yang bikin Anda tidak mau kerja. Saya kasih Anda kunci. Tolong dibaca nanti, tapi saya kasih kunci-kunci penting. Pertama, selalu senyum dengan penuh semangat. Senang dan gembira, itu poin pertama. Mengenal diri, menghargai orang lain, ikhlas, keempat bagus,
jujur dan berpijak atas kenyataan yang ada. Jadi kalau nanti ada komplain apa, Anda berpijak pada hal itu. Jangan berbohong. Karena tamu Anda akan lebih appreciate. Melindungi teman lebih baik ya. Jangan berbohong lah, tapi Anda bisa melindungi kebenaran lah gitu ya. Silahkan. Membuat keseimbangan antara kebersihan dan kekurangan, menyesuaikan terhadap lingkungan dan kondisi, murah hati terhadap tamu dan rekan sejawat, menjadi orang yang humble, selalu menyadari, ini poin penting, tugas sebagai pelayanan, dan berharap pahala setimpal karena Anda berbuat baik. That's the main point as a tourism person atau industri pariwisata jika Anda ingin berhasil. Ini ada Albert Seventeen of Service. Saya tidak akan jelaskan, mungkin minggu depan lah saya sedikit sampaikan di live ya. Tetapi ada 7 dosa yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang melayani seseorang. Oke, nanti Anda coba baca dulu, di internet juga banyak penjelasannya, tapi nanti saya pengen kasih Anda contoh-contoh lah minggu depan. Ingatkan saya ya tentang ini. Saya pikir itu waktu 11 menit pas 5 detik. Poin kedua ini membahas mengenai etika dan tanggung jawab, kompetensi dasar sebagai pemandu atau guide itu seperti apa. Minggu-minggu depan kita mulai masuk teknis deh, ya. Dan akan saya buatkan lagi satu video tentang bagaimana praktek hari ini. So, please watch, like, and subscribe. Terus Anda ikuti agar Anda bisa belajar bagaimana menjadi seorang guide dan bagaimana mengolah interpretasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.